menurutku di Indonesia ini kita cari kerja itu susah kah tidak? Terlepas dari syarat-syarat yang susah kah tidak? kau cinta kah tidak, jangan sampai dukun bertindak. Papua masih banyak kan tanah kosong? Nah, sudahlah. Banyak memang, tapi untuk apa lagi? Yang jalan babat sampai habis sudah. Untuk menyerap angkatan kerja boleh nggak? Tidak usah. Nggak usah. Yang di Jakarta ya, Papua aja. Biarkan yang di Papua itu kerja di alam. Di Indonesia ini sudah terlalu susah untuk dijangkau. Tiap hari itu kita bisa lihat orang antri dengan map-map yang mungkin membawa Sampai ijazah untuk daftar. Tak peduli perwira, bintara atau tamtama. Apa nama? Di negeri permai ini berjuta rakyat bersimpah luka. Suara bagus ya? Anak kurus tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Memang dia lirik begitu. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami untuk membebaskan rakyat. Pemuda desa tak kerja, bro. Oke, kembali lagi di OPM, obrolan Papua Magetan. Kita highlight bagian lirik terakhir, pemuda desa. Obrolan pekerja merana, OPM. Kok gue ganti lagi? Ya, kan kita multifungsi. Oh iya, boleh. Obrolan pekerja yang merana. Obrolan pencari makan. Obrolan pencari makan. Obrolan pencari makan. Obrolan pemuda malfungsi. Obrolan pencari maitua. Kan saya belum ada maitua. 19 juta lapangan kerja dijanjikan oleh Wapres kita, bro. Yang juga muda. Yang masih muda. Cuma beruntung dia jadi Wapres. Karena bapaknya Saya tidak bilang dan sih. pamannya Dia sudah dicarikan kerja itu. udah dicarikan kerja ya. Berarti Berarti kok harus tanya kok punya paman. Ada lowongan kah tidak? Kayaknya paman gua nggak di MK. Terus di? Ada lah. Tapi sebenarnya kalau mau cari kerja itu biar lebih cepat itu karena keterampilan atau karena relasi. Banyak faktor. Kita nggak Coba bisa- kalau di dua ini, relasi pasti. relasi. Relasi. Kalau yang banyak faktor, Ya maksudnya kan nggak semua orang pakai jalur itu kan. Relasi. Pasti ada juga yang karena memang dia kompeten aja. kompeten. Ditarik gitu. Biasanya yang di perusahaan-perusahaan yang memang udah gede, ditariknya yang kayak gitu karena memang perusahaannya bisa besar karena berbasis pada kompetensi pekerjanya, bukan karena kedekatan kekeluargaan atau emosional. Kok mirip? Mirip sama Ada deh. sama Indonesia. Yang wakil Kok manajer. tujuan ke Jakarta untuk apa? Kok dipatahin? Sudah, dengar dulu binatang. Kok ke Jakarta tujuannya untuk apa? S2 S2. Berarti kok untuk menimba ilmu. menimba ilmu. Oke. Ente? Aneh. Maksudnya saya ke Jakarta ini untuk pendidikan juga. S1. Ilmu politik. Emang di Papua nggak ada ini kampus? Ada. Ada kan? Ada. Apa? Ada Uncen, Uniap. ada Unipa. Uniap? Uniap apa? Nggak tahu, ada kawan dari Jayapura yang Uniap. Oh, Universitas Yapis ke apa? Yapi. Di Dok 5 apa Dok 9. Pia? Biak ada Yapis juga, ada STH, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Ada Akademi Teknik Biak. Ada. Akademi Perawatan ada. Mending S1 atau SMA untuk cari kerja? S1 apa SMA? Kalau berkaca dari saya di Biak ya, mungkin karena tidak semua bisa akses ke S1, rata-rata saya teman-teman yang, tapi tidak semua ya, yang selesai SMA mereka lebih pilih langsung tes kerja. SMA atau SMK?
SMA, karena saya SMA tuh. Yang SMK? SMK kayaknya mereka bisa langsung kerja. Ada yang langsung gabung di PLN. Jadi apa? Kalau enggak biasanya anak Teknisi, SMK itu malah lebih kreatif kan. Perbankan. Mereka habis selesai SMK-nya langsung buka bengkel sendiri. Lebih konkret, bro. Jadi mereka praktek di bengkel juga. Ada Porenjes, Cok. Lagi ada event wibu-wibu. Anak SMK lu lebih konkret. Lulus SMK mereka nggak S1, langsung buka bengkel sendiri atau ternak lele. Lebih konkret Itu SMK toh? SMK daripada lulusan S1, angan-angannya tinggi, dijanjikan tapi nggak masuk-masuk. Sekalinya masuk kerjaan, gajinya kecil. Itulah yang terjadi di Indonesia. Indonesia. Kenapa bisa gitu? Kenapa ya? Nah itu, ikut mikir. Saya juga bingung. Di Indonesia ini kita bekerja ini banyak syarat. Syarat. Nah, ayo, syarat gimana syarat? Satu, berpenampilan menarik. Asu. Kalau Berpenampilan menarik, terus. itu tuh hal yang sebenarnya sulit diukur itu. Menarik itu dari mana? Iya, Kalau dari muka kan, wah, iya. ada yang bilang kalau di Indonesia berpenampilan menarik, kenapa menteri itu bisa jadi menteri? Ya, mungkin Itu kurang ajar. Yang pikir begitu itu kurang ajar. Yang Itu berarti dia bukan menarik dari segi fisik, tapi dari kompetensinya. Mungkin dia menarik dari situ. Makanya bisa diterima. Makanya tadi saya tanya, mendingan relasi atau kompetensi? Kalau menurutku bagi anak muda harus punya dua-duanya. Dua-duanya. Ya, dia harus punya relasi dan juga punya kompetensi. Nggak bisa dipungkiri, bro. Kadang orang mencari kerja itu kan juga, misalkan aku bos ini, aku mau mencari kerja itu satu, pasti orang yang udah aku kenal dulu. Ya. Bukan keluarga ya, Iya. orang yang udah aku kenal dulu. Karena Relasi. masalah kerjaan kan kadang bukan sesuatu yang sepele gitu loh bagi orang. Oh iya. Kan? Yang kedua kompetensinya. Kalau cuma sebatas kenal tapi nggak punya kompeten buat apa kan? Malah membunuh Pekerjaan. perusahaan atau Itu loh. ya Tempat institusi kerja. kita gitu loh. Gitu. Tapi kalau persyaratannya adalah berpenampilan menarik, repot, bro. Repot. Repot. Saya sudah terlahir dengan breok. Kalau tolak ukurnya menarik berarti tidak rapi. Tapi menarik itu kan tergantung HRD-nya. Kalau HRD-nya cewek yang suka dengan brewok, Berarti harusnya itu. tidak boleh pakai berpenampilan menarik. hapus tapi. Nah, berarti harus hapus. Terus bisa kerja di bawah tekanan. Terus punya HP. Ada syarat-syarat kerja yang begitu. HP apa? Terserah, yang penting punya HP. Soalnya kemarin baru lihat di Instagram ada yang cari kerja tapi lebih dilirik lagi kalau dia sudah punya apa Laptop. perangkat sendiri ya. Perangkat sendiri. Terus? Ada. Jadi banyak jenis-jenis syarat-syarat mencari kerja. Tinggi Tinggi minimal. Kalau untuk apa yang di pesawat tuh? Apa? Pramugari. Itu logik nggak? Untuk pramugari minimal tingginya sekian itu? Saya kurang tahu. Menurutku logik. Kenapa? Karena pramugari harus nutup yang di atas itu. Oh, bagasi. Kalau dia pendek repot. bagasi apa itulah. Kalau pendek, Ya. tolong Pak. Ya. Saya pernah diminta tolong pramugari untuk itu. Karena dia nggak nyampe. Iya. Oh, kok bisa masuk dia? Ah, mungkin dia punya om Terus kau layanin. apa? Karena kebetulan saya punya barang itu di atas itu ya sudah sekalian saya tutup toh. Kau bantuin. Terus kenalan. Sigma Male. Pria punya selera. Terus kenalan habis itu. Tidak. Kok enggak? Ya sudah orang masa mau tutup baris aku mau paksa cari tahu sampai saya harus tahu deh pu seluk beluk. Kan biasanya itu kesempatan untuk bisa kenalan. Berpenampilan menarik. Pada saat itu saya tidak berpenampilan menarik jadi sudah semua syarat pekerjaan percintaan di Republik ini semua banyak syaratnya. Saat itu belum berpenampilan menarik. Sampai sekarang.
Sudahlah. Oke, terus punya HP sendiri, punya device sendiri. Ya, device itulah maksudnya. Device. Terus Itulah. Device terus umur. Misalnya Umur gimana? kalau menurut saya pekerjaan itu memang harus disesuaikan. Kalau untuk kategori umur ya, Nah, ya masa mau jadi tentara aku harus umur 50 tahun baru mendaftar. Jadi ya memang ada syarat yang logik, ada juga yang tidak logik. tapi masih banyak orang-orang tua yang pengen kerja, Masih tidak produktif di usia tua. namun disesuaikan dengan usia produktif itu juga. Kalau di usia tua saran saya lebih baik bekerja sesuai dengan usia itu. Contoh orang tua apa kerjanya? Apa? Orang tua apa kerjanya? Orang tua kerjanya Bikin mabok. Kok bikin mabok? Orang tua. Itu anggur. Itu minuman beralkohol. Terus? Misalnya kalau biasa saya lihat di sapu kampung, rata-rata penjaga warung itu orang tua. Oh, entrepreneur. Ya, jadi mereka lebih santai. Maksudnya selagi menikmati usia tua, melayani. Biasa kalau kita yang beli ke warung, om beli sabun, om beli ini. Oh ya. Orang Jawa itu yang jual. Hah? Tidak, orang Di Papua. Biak. Orang Biak asli. Iya, yang di kampung-kampung. Tapi aku ada pertanyaan. Apa? Kenapa kalau di Papua orang jualan itu pakai tralis yang tinggi-tinggi? Ya? Keamanan. Keamanan dan ketertiban. Walaupun buka sampai malam Iya, tapi tetap. di pagar. Iya, takutnya ada Hal-hal yang tidak diinginkan. orang-orang iseng toh. Mungkin Oh, ambil 2 bayar 1. gorengan itu. Tapi sekarang aku tanya kok, menurutku di Indonesia ini kita cari kerja itu susah kah tidak? Terlepas dari syarat-syarat yang susah kah tidak? kau cinta kah tidak, jangan sampai dukun bertindak. Wah, itu pasangan itu dari tadi bikin konten lompat-lompat lu cari kerja. Kau mau melamar dia bagaimana kalau tidak dapat kerja? Dia pun gajinya lebih tinggi bro kayaknya bro. Tidak tahu. Makanya bisa menikmati hidup bro. Iya sih. Susah kan tidak menurutku? Nyari kerja susah jujur. Iya sih. Jujur. Anomalinya adalah kita ini di Indonesia nyari kerja itu suruh nyari sendiri. Tapi ketika udah dapat kerjaan dipajekin sama negara. PP21. Kan kacau itu. Tapi susah bro, susah. Kau coba ke Jakarta ngapain? Kecuali untuk membuka peluang yang lebih gede. Iya, Pasti kan? iya. Betul. Iya. Masa sampai Jakarta masih mau yang nggak jelas-jelas lagi? Kan nggak mungkin. Iyalah. Tapi sampai sini ada kesusahan kan pasti. Awal-awal. Pasti adalah. Susah. Harus berjuang. Orang Indonesia tuh selalu diajarin berjuang kayaknya memang. Takdirnya gitu ya. Masih ini terbawa trauma penjajahan itu. Ya harus berjuang terus. Makanya Ya. Soekarno bilang tuh lebih mudah melawan penjajah daripada melawan. Bangsa sendiri. Ya itu. Bangsa sendiri ini kan yang menciptakan lapangan pekerjaan yang sulit buka untuk kita. Tapi itu ya kita kembali ke program Prabowo Gibran ya, yang disampaikan Gibran ada janji 19 juta lapangan kerja itu yang kemarin direspon lah sama Menteri Ketenagakerjaan. Dia mengatakan 19 juta itu dicicil dalam 5 tahun. Oh, Itu, jadi bro. tidak harus 1 tahun ini langsung 19 juta. Iya 19 juga juta sih. itu 5 tahun. Artinya per tahun itu sekitar 3,8 juta sampai 4 juta. Lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan terbuka. Nah, 1 tahun ini? Nah, perhitungan dia katanya dengan beberapa program pemerintahan yang ada kayak Koperasi Merah Putih, terus BGN, dapur seperti itu, Iya, itu udah menyerap hampir sekitar berapa ribu atau berapa juta gitu. Ini kan sempat kita bahas di yang podcast sebelum-sebelumnya kan, Ya, soal dapur. ya tapi itu kita relevankan kayak misalkan oke, lapangan pekerjaannya ada. Tapi kan kemarin kayaknya udah pernah tak sampaikan ada konten tuh yang orang kerja di dapur yang apa dia kerjaannya nyuci alat makannya itu loh. Oh ya. Itu dia buka gajinya
Alhamdulillah dia kerja, tapi tolong kalau bisa gajinya lebih dinaikkan kan. Ya, Karena gajinya ketika tak hitung, ketika dia ngitung duitnya cuma sekitar 1,3 juta bro. nah, Kalau 1,3 hidup di Jakarta kan ngekos aja kosmu berapa? 900. 900, uangnya tinggal berapa berarti? Hah? Dari 1,3. sisa berapa? 400 ribu. 400. Makan apa? Kan? Tapi saat tiba-tiba ada muncul pertanyaan menarik ini Akbar. Berkaitan dengan tadi kau bilang bahwa kita disuruh cari sendiri, tong disuruh cari kerja sendiri, tapi habis tong kerja dapat pajak, ya toh. Nah, ini berkaitan juga dengan 19 juta pekerjaan ini. Sekarang kalau misalnya kondisinya begini, kita diberi pelatihan dari pemerintah nih, diberi pelatihan untuk kerja, entah di bidang apapun itu. Terus kemudian setelah pelatihan kita dikasih jalur untuk kerja. Terus itu udah, kita sudah kerja. Apakah dari pelatihan itu sudah termasuk dengan menghadirkan 19 juta lapangan tadi atau mengisi 19 juta tadi atau tidak? Menurutku itu saya pikirkan apa ya, tadi menghadirkan apa? Bukan menghadirkan, tapi ini kan akan tercipta 19 Pelatihannya toh. 19 juta lapangan pekerjaan kan, bahwa akan ada 19 juta lapangan pekerjaan ini. Terus dari pemerintah beri pelatihan untuk kita ini, untuk saya dan kau beri pelatihan kerja. Terus sudah setelah pelatihan kita dapat kerjaan. Itu juga turut menambah 19 juta pekerjaan tadi atau tidak? Enggak, yang dijanjikan kan lapangan pekerjaannya bro. Nah itu, tapi yang kita dapat ini misalnya kondisinya ini kita cuma dapat pelatihan. Enggak lah. Untuk bisa dapat pekerjaan. Belum tentu. Belum, malah Berarti tidak merealisasikan 19 juta pekerjaan itu. Aku nggak tahu ya sejauh ini realisasi dari itu seperti apa untuk 19 juta itu. Tapi menurutku untuk menjanjikan pekerjaan yang lebih real dan konkret itu malah Mas Pram di DKI Jakarta. DKI Jakarta itu dia punya program pelatihan kerjanya dan juga ada program job fair di kecamatan-kecamatan bro. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta itu ketika mau mencari kerja, mereka bekerja sama Dinas Ketenagakerjaan itu di DKI Jakarta untuk menyerap hasil dari pelatihan-pelatihan tadi. Bisa dari pelatihan itu atau mereka malah turun langsung buka job fair. Oh iya. Jadi orang pada daftar di situ. Nah, kalau itu yang diterapkan oleh pemerintah pusat itu termasuk ini tidak? Harusnya termasuk 19 juta lapangan terhitung kerja. Kenapa Tapi tidak kalau begitu menurutku seharusnya 19 juta lapangan kerja itu dihadirkan dengan adanya investor baru. Masuk nggak maksudnya? Investor. Artinya ada perusahaan-perusahaan baru gitu loh. Bukan yang udah existing hari ini. Oh, bikin perusahaan baru untuk merekrut. Bukan bikin, mendatangkan perusahaan dari luar. Dari luar datang ke Indonesia. Artinya kan perlu ada kebijakan yang multiple gitu loh. Satu ya memang harus menciptakan iklim investasi yang sehat dan enak bagi investor-investor itu kan. Iya. Kepastian hukumnya, ya kan. Ormas-ormasnya dikendalikan. Nah, jangan sampai ketika membuka perusahaan di Indonesia dipalakin mulu sama ormasnya, kan repot bos. Repot. Keamanannya. Papua masih banyak kan tanah kosong. Nah, sudahlah. Banyak memang, tapi untuk apa lagi? Yang jalan babat sampai habis sudah. Untuk menyerap angkatan kerja boleh nggak? Tidak usah. Nggak usah. Yang di Jakarta ya, Papua aja. Biarkan yang di Papua itu kerja di alam. Iya. Tapi kau kesini? Hah? Saya kesini untuk cari ilmu alam. Baru nanti balik lagi. Menghadirkan petani. Lapangan pekerjaan di sana. Petani? Apa? Saya? Bisa. Mau bertani apa? Tani bisa. Melaut bisa. Melaut bisa? Bisa, anak pantai bos. Mancing? Mancing keributan? Bukan. Bisa? Mancing ikan. Mancing ikan. Bisa bertani, bisa menanam sayur apa. Sekarang ini kalau menurut saya pandangan ya, pekerjaan karena di Indonesia ini sudah terlalu susah untuk dijangkau. Tiap hari itu kita bisa lihat orang antri dengan map-map yang mungkin membawa ijazah untuk daftar. Jadi kondisi ini justru
mendorong kita yang mungkin mempunyai sedikit kemampuan untuk berkreasi, itu mendorong kita untuk berkreasi menciptakan lapangan pekerjaan. Oke. Tapi saya berharap kalau kita-kita yang mungkin memiliki sedikit kemampuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, itu harus disupport oleh pemerintah. Dalam bentuk Misalnya, saya punya apa? Katakanlah ekonomi kreatif, mungkin buka usaha apa ya? percetakan, Kok percetakan? Jangan. Yang lain, olah mengolah, lain. Ini sudah warung makan. warung makan. Mungkin saya punya usaha warung makan. Nah, Saya buka serap lapangan pekerjaan. Datang jadi kasir, jadi waiters, nah. ada yang parkir di depan atau yang keamanan. Itu dapat sponsor dari pemerintah melalui misalnya apa? Ada bantuan untuk pelatihan kerjanya lagi. Jadi begitu apa? Yang lain ini sudah terserap, ini berdasarkan skill mereka, pemerintah kemudian melihat bahwa wah, warung makan ini meningkat ini apa produktivitasnya. Untung apa ruginya jarang. Akhirnya pemerintah memberikan pelatihan untuk apa menu-menu makanan, mungkin masak apalah, atau tidak misalnya punya bidang kerja yang seperti apa ya? Ya minimal perizinannya dipermudah. Ya, asal tidak perizinan, asal tidak merusak alam. pajak juga mungkin jangan tagih besar. Pajak pajak Ini bangunan. Contoh, contoh, contoh. Contoh apa? Contoh, maksudnya contoh. Di highlight tolong. Jangan David mau membuka usaha tapi nggak mau bayar pajak. turun. Loh, karena saya sudah serap ini membantu mengurangi pengangguran. Membantu negara itu ya. Iya, jadi harus dimengerti sedikit lah. Misalnya kayak di Biak ini kan, di Biak kan kalau di Biak ini kan rata-rata bukan rata-rata, memang dikelilingi oleh pantai. Mungkin saya bikin apa? Komunitas snorkeling itu loh. Jadi kita sorot wisatanya Biak, tapi kita kurang nih dalam apa mempunyai tabung itu Oksigen. Pemerintah bisa support. Kalau dikasih tabung apar mau nggak? Tidak bisa lah, kok pada apa? Pada apa api di bawah air? Punya kok kayak goblok-goblok kak? Tidak bisa lah. Misalnya kayak begitu, jadi sesuaikan dengan potensi yang ada. Jadi pemerintah support alat-alat itu, menyelam mungkin, memberi bantuan. Jadi kita sudah punya tenaga kerjanya, kita sudah punya potensinya. Apa alat itu biasa mereka bilang apa? Maksudnya inilah. Device. Ya, perangkatnya yang kita kurang disupport. Sehingga itu kan bisa mendatangkan banyak itu pendapatan untuk negara juga bisa. Karena orang wah ini di Biak ini ada wisata snorkeling ini. Bagus ini kayak di Bunaken mungkin kan. Itu yang apa? Wisata bawah laut itu loh. Kalau kau udah buka kayak gitu tapi nanti nggak disupport pemerintah, kecewa nggak? Kecewa lah. Kecewa. Kan kita mau membantu ini nih. Membantu mengurangi pengangguran. Tapi nggak sampai pengen merdeka kan? Hah? Nggak sampai pengen merdeka kan? Oh merdeka. Oh merdeka. Dari hal-hal seperti yang begitu. Ya. Financial freedom. Ya. Maksudnya nih, misalnya kita bikin komunitas tour guide. Wah itu penting bos. Untuk satu wilayah yang punya potensi alamnya kuat, tapi orang ketika mau datang situ tidak tahu mau kemana. Jadi kita bikin ini tour guide. Nanti yang datang dia bisa bawa sekian orang. Dia tunjukin ini Biak bagian ini. Berarti mengimplementasikan 19 juta pekerjaan, lapangan pekerjaan tuh gak cuma menghadirkan lapangan pekerjaannya ya. Iya. Tapi harus memperbaiki beberapa hal di beragam sektornya ya. Kayak kalau misalkan Biak dengan pariwisatanya kan artinya tolong diperbaiki nih. Iya. Dijaga alamnya. Iya. Orang-orangnya diberikan pelatihannya. Karena apa ya? Dibantu exposure-nya. Karena kalau melihat dari Jakarta, ini contoh saja. Orang sulit cari pekerjaan di sini toh. Jadi makanya tadi saya bilang kondisi kesulitan pekerjaan ini memaksa kita untuk menghadirkan pekerjaan. Makanya harus dibantu oleh
pemerintah. Hmm. Pemerintah itu harus bersyukur bahwa ada anak-anak muda yang mau membantu mengurangi angka pengangguran. Jadi kita harus support. Misalnya dia ada lihat satu anak, sekarang kan banyak kita lihat kalau di platform media sosial itu banyak anak-anak muda yang berkreativitas, dia bisa mendatangkan lapangan pekerjaan. Katakanlah Pandawara, sekumpulan Anak muda anak muda itu ngumpulin sampah. yang punya dampak apa ke seluruh Indonesia ini. Bahkan ada juga yang meniru mereka. Nah itu semacam itu harusnya dilihat pemerintah. Jadi mereka justru memberi bantuan ke mereka agar banyak yang tergerak untuk mengikuti jejak mereka itu. Tapi itu kan tadi dalam lingkungan. Maksudnya ini coba cari yang dalam bentuk menghadirkan lapangan pekerjaan. Kayak siapa ya? Ada nggak ya di antara kita, kawan-kawan kita yang punya pekerjaan? Influencer kayaknya banyak deh. Banyak. Yang dari tadinya dia mungkin mulai berusaha sendiri, akhirnya dia punya anak buah. Ya. Kayak influencer skincare itulah. Ya. Kan ada yang bikin produk skincare tuh. Awalnya dari dia sendiri. Akhirnya dia mulai berhasil, dia buka lapangan pekerjaan, hanya sekedar membungkus produk skincare-nya itu di dalam kardus terus di packing. Kan mereka udah dapat gaji. Cuman mungkin adanya hal-hal seperti itu dikasih tarif upah. Jadi ketika saya bikin pekerjaan, jangan saya menentukan, bos saya gaji kau cuma 500.000 ya. Tapi itu harus diatur sesuai. ya dengan beban kerjanya dia. Misalnya dia kerja berapa dari jam berapa sampai jam berapa. Sesuai beban kerja atau sesuai UMR? Ya itu kan diperhitungkan semuanya, baru dikeluarkan dalam bentuk mungkin UMP atau UMR itu. Jadi misalnya kerja 12 jam. Terus terhitung istirahat, terhitung waktu lembur. Itu harus dihitung semua, diakumulasi jadi upahnya dia. Jadi tidak hanya kesepakatan saya dengan kau. Kalau itu namanya kau main bunuh. Oh gitu. Kalau yang kayak gitu. Ya, kita kan melihat usaha orang. Ya. Jadi begitu. Yaudah. Oke lah, tadi udah bagus lah ulasan-ulasan kita mengenai pekerjaan, khususnya untuk anak muda. Bagi teman-teman yang mencari pekerja, Hubungi. bukan cari kerja ya, cari pekerja, tolong bisa komen di kolom komentar Ya. klasifikasinya apa. Biar Tapi kita tolong membantu. jangan ada persyaratan berpenampilan menarik, karena itu diskriminatif. Masa berarti ke depan kalau terus ada persyaratan itu yang nggak good looking Makin sulit. nggak kerja, bos? Makin sulit cari kerja. Ya, tolong yang punya perusahaan atau apa tulis di kolom komentar kalian cari kerja apa, atau bolehlah yang mau cari kerja bisa ditulis di kolom komentar, atau yang punya Jadi membuka pengalaman. lapangan pekerjaan untuk banyak masyarakat, terutama anak muda. Yes. Sabar, sebelum menutup, Apa? pemerintah buka program magang Oh ya, buat fresh graduate oke. yang baru lulus. Ya, Disesuaikan taraf gajinya gajinya UMR. dengan UMP. UMP provinsi. Ya, UMP. Jadi silakan yang baru lulus mungkin bisa cek di provinsi masing-masing program Cari infonya, magang cari infonya. pemerintah. Itu Yes. lagi dibuka untuk yang fresh graduate. Dan untuk anak-anak muda, tolong cari pengalaman sebanyak-banyak mungkin dan relasi seluas-luasnya. Betul. Terima kasih. Ayo ikut mikir.